harap semuanya dalam keadaan sukacita dan pastinya sehat-sehat semuanya ya. Oke, kita bertemu lagi di ibadah minggu kita pada hari ini. Walaupun kita masih di rumah aja, kakak harap semuanya dapat semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi anak-anak Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini agar kami dapat mendengarkannya semua dengan sukacita. Bapa yang baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni agar kami tetap berlayak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari lagu kita, Hari Ini Harinya Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bertepuk tangan. Kita akan memuji nama Tuhan lagi, kita angkatkan pujian kita, Yesus Pokok. Semuanya buat gerakannya ya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan pujian kita, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kakak kami agar kakak kami dapat menceritakan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan segala ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik KKR semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita ambil di dalam Alkitab kita Lukas 8 ayat 4-11. Kakak akan membacanya untuk kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema yang diberikan kita pada minggu yang berbahagia ini adalah bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi cerita di dalam Lukas 8 ini, Yesus ingin menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur yang hendak menanam benih di ladangnya. Jadi bayangkan ketika petani itu akan hendak pergi ke ladangnya, dia pasti akan membawa benih yang banyak, benih yang baik. Tapi ternyata ketika ia ingin menanamnya di tanah yang baik, ada 4 tadi ya tempat benih itu jatuh. Yang pertama tadi ada di tepi jalan, yang kedua ada di tanah yang berbatuan, yang ketiga ada di tanah yang punya semak berduri, baru yang keempat ada di tanah yang baik ataupun tanah yang subur. Adik-adik yang terkasih, ketika benih itu jatuh, yang pertama tadi jatuh di tepi jalan, apa yang terjadi? Ya, benih itu ternyata tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Coba bayangkan kalau misalnya di tepi jalan, itu pasti sudah sering sekali diinjak orang, udah sering sekali dilalui oleh orang lain, sehingga tanahnya itu pasti sangatlah keras. Banyak sampah mungkin di sana. Iya, kalau di tepi jalan sekarang mungkin sudah beraspal, jadi tidak mungkin ada benih yang bisa bertumbuh di sana. Jadi benih itu ibarat firman Tuhan. Firman Tuhan itu jatuh di hati yang keras, maka tidak akan bisa diterima dengan baik. Ya, ketika engkau tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah menerima keselamatan itu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah mengeraskan hatimu, karena kita tidak akan bisa menerima firman Tuhan itu. Kita tidak akan bisa mendengarnya. Dan kemudian yang kedua, ternyata benih itu tidak hanya sebagian jatuh di tepi jalan. Yang kedua tadi jatuh di tanah yang berbatuan. Bayangkan nih, bisa nggak ya kira-kira benih itu bertumbuh di tanah yang berbatuan? Pernah lihat tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah berbatuan? Pasti ada, ya. Tapi tidak bisa bertumbuh
bertahan lama. Karena apa? Mungkin saja akarnya itu tidak kuat. Dia kekurangan air, dia kekurangan unsur hara di dalam tanah, sehingga apa? Dia akan mati secara perlahan. Jadi adik-adik, firman Tuhan yang jatuh di bebatuan. Kadang kita sudah menerima Yesus, kita bersyukur, kita bersorak-sorai, kita sudah dijadikan sebagai anaknya Tuhan. Tapi sekali-sekali kita dipertemukan dengan ujian, kita dipertemukan dengan tantangan nih. Bisa nggak kita kuat menerima Yesus itu, kita mengandalkan Yesus itu adalah Tuhan kita ketika kita digagalkan, ketika kita diejek oleh teman-teman kita, ketika kita ditinggalkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang kita cintai. Apakah kita bisa tetap bersyukur menjadi anak-anaknya Tuhan ketika hatimu dipatahkan, disakiti oleh orang lain? Bisa nggak kita tetap berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan? Iya. Yang ketiga, benih itu jatuh di pinggir, bukan di pinggir ya, tadi yang pertama sudah di pinggir. Yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang bersemak berduri. Ya, mungkin saja sama seperti bebatuan, dia bisa sedikit bertumbuh. Mungkin daunnya sudah ada tapi masih kecil, atau batangnya belum terlalu keras, sehingga apa? Perlahan-lahan ia juga akan mati karena dihimpit oleh duri yang keras. Jadi adik-adik, ketika engkau menerima Yesus di dalam dirimu, maka kita juga akan diperhadapkan pada kenikmatan dunia, kecintaan terhadap dunia. Ada begitu banyak tawaran di sekitar kita yang kadang bisa mematikan iman kita sebagai kita yang sudah percaya akan Yesus Kristus. Siapa di sini yang masih setia beribadah setiap minggunya? Atau kita kadang tergiur, tergoda oleh ngapain kita beribadah, mending main game, kan hari Minggu. Ngapain sih kita beribadah, kan kita bisa liburan, pergi ke mall. Iya. Bisa nggak kita tetap setia menjaga firman Tuhan itu agar kita bertumbuh di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan? Dan yang keempat, kemana tadi benih itu? Benih itu jatuh di tanah yang baik. Apa yang terjadi di sana? Ketika ia ditanam di tanah yang baik, pasti akan bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, tapi juga berbuah. Iya. Tidak hanya daunnya yang baik, tidak hanya pohonnya yang sudah keras, tetapi juga ada bunga dan buahnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang sudah berbuah? Bagaimana sih maksudnya berbuah? Apa sih ciri-ciri adik-adik yang sudah berbuah? Kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, buah itu dia menghasilkan kasih, menghasilkan sukacita, kasih, sukacita, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, apalagi ada penguasaan diri. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah berbuah roh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa berbuah, membuahkan jiwa. Artinya apa? Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ia wajib memberitakan bahwa dia sudah diselamatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga apa? Orang-orang di sekitarnya juga bisa berbuah. Jadi kita ini adalah murid-murid Yesus. Kita harus berani untuk mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita bisa memuridkan orang lain menjadi murid-murid Yesus. Siapa di sini yang sudah bertumbuh dan berbuah? Ya, jadi pada hari Minggu yang berbahagia ini, inti dari yang harus kita pegang dahulu adalah hatimu dan telingamu harus sudah mendengar firman itu. Kunci utama di dalam Lukas ini, bagaimana kita bisa diselamatkan, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, adalah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma 15
apa dikatakan? Roma 10 kalau tidak kakak salah, dia bilang apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Ketika engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, maka tidak akan ada kepercayaan atau iman di sana. Tetapi ketika engkau percaya karena engkau mendengarkan, maka engkau akan bisa bertumbuh. Jadi kuncinya adalah tetaplah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik dimanapun ya, tetaplah setia bersama dengan Tuhan, tetaplah setia untuk mendengarkan firman Tuhan, tetaplah setia untuk membaca firman Tuhan sehingga engkau bisa bertumbuh. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami ingin bertumbuh melalui firman ini. Tuhan ajari kami untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berbuah. Dan ajarlah kami untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terang, yang menggarami dunia ini, dan bertumbuh menjadi orang yang Tuhan banggakan di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkatkan lagu pujian kita, persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Akan berdoa buat persembahan kita. Kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang tahta di kerajaan surga, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berguna bagi gereja-Mu dan bagi pembangunan gereja-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita. Kita mau angkatkan lagu pujian kita, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bangkit kakiku. Janji-Mu
syafaat. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami. Tuhan yang memberkati dari awal hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kami bersyukur di mana kami tetap merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapa, minggu depan kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami, memberi kami kesehatan, agar setiap aktivitas rencana yang akan kami kerjakan di dalam 1 minggu ini, Tuhan tetap yang memberkati dan menyemangati kami, sehingga kami dimampukan untuk bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kami. Kami juga berdoa untuk setiap studi kami, sekolah kami, Bapak yang memberikan kami kepintaran sehingga kami juga tetap semangat belajar untuk menumpang masa depan kami. Berkati orang tua kami yang tetap mendidik kami, yang tetap menyayangi dan mengasihi kami. Tuhan yang tambahkan rezeki, Tuhan tambahkan panjang umur bagi mereka, agar kami tetap dididik menjadi anak-anak terang Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan yang berkati agar dalam pelayanannya Tuhan mereka tetap dimampukan untuk bertanggung jawab melayani kepada Tuhan. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang melalui Putramu Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan ajarkan, berdoa Bapa kami, mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.